Selamat pagi semua, Shalom. Kembali lagi kita datang ke rumah Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Bekerjalah ya Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu,
dalam lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku kau terutama di hidupku. Terutama saya ucapkan selamat pagi, salam. Pada pagi hari ini saya rasakan kebaktian begitu istimewa. Saya sudah merasakan Roh Kudus semua berkarya saat ini. Sebelum itu saya rindu. Saya kenal orang Pontianak. Saya orang Pontianak. Dari kecil. Banyak kali kita diserahkan oleh kuasa kegelapan. Banyak kali kita minum apa itu yang banyak kali mengikat kita. Yang banyak kali kita selalu ada perjanjian dengan kuasa gelap. Sehingga apa? Jikalau kita di kebaktian seperti ini, kita berjuang habis-habisan. Kenapa? Di dalam seringkali ada ikatan, ada perjanjian dengan kuasa gelap. Sehingga kita sukar dan sulit untuk mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Sebelum itu, saya menghimbau, saya mengajak, kita mau berdoa sungguh-sungguh, kita percaya pakai iman, kita mau patahkan, hancurkan kuasa kutukan itu. Saya mohon semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Kita buka suara dan doa kita doa bersama-sama. Haleluya. Haleluya ya Rama Sikar. Kita katakan sama-sama, darah Yesus, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengilah hidupku, nikahku, dan muadikaku. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, patahkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan perjanjian. Darah Yesus, hancurkan jimat. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan setan-setan. Demi nama Yesus, segala roh-roh setan, roh-roh jahat keluar. Darah Yesus, bebaskan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, Tuhan, aku rindu. Haleluya. Ya katakan, Tuhan, aku rindu. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan firman-Mu. Penuhi aku
dengan firman-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan mengurapi saat ini, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya, haleluya.
Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhilah kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, mari kita buka hati kita. Hati menyembah-Mu Yesus. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ya hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhilah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah yang Maha Tinggi, Maha Tinggi. Ku buka hati, hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa
api Pentakosta ku punya. Kita biarkan api Pentakosta itu membakar tiap-tiap hati. Biar dia membakar. Jika kuasa-kuasa gelap itu, Tuhan akan bakar dengan api Pentakosta. Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, menyala, menyala selamanya. Api Pentakosta, api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Katakan api Pentakosta punya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pentakosta ku punya, ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Katakan api Pentakosta ku punya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Amin. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus, Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Sekali lagi. Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Silakan duduk. Kita harus selalu memohon kemurahan Tuhan. Biarlah api Kristus menyala dan membakar hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Suara saya mulai serak. Biarlah Tuhanlah yang perlu kita muliakan.
Sebelum kas gereja dijalankan, kita nyanyian pujian tak tersembunyi kuasa Allah. Kuasanya akan dia curahkan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga Tuhan. Lain ditolong, saya juga. Tangan Tuhan seru terbuka bagi kita. Terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah. Kuasa Allah dia akan curahkan kepada tiap-tiap pribadi yang membutuhkan. Roh yang kita rindukan itu dia akan curahkan. Saya juga. Tangan Bapa selalu terbuka. Terbuka. Kita mau datang kepada Tuhan. Menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kita semua mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita. Kita mau dengarkan suara firman Tuhan. Sembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga.
dengan U. Dengan hormat, pelayan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kembali oleh kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Seberapa kami dari umat-Mu ada di dalam bait suci-Mu saat ini. Kami tahu, kami ada semua karena kasih karunia-Mu buat kami. Haleluya. Kami mempersiapkan diri kami dengan baik. Saat yang indah, telinga kami akan mendengarkan suara firman. Roh Kudus, kuasai seluruh hidup kami. Kuasai telinga kami. Kuasai hati kami. Biar firman yang Engkau nyatakan, kami dengar, kami tangkap, Engkau berikan hikmat pengertian, dan Engkau meteraikan semua dalam hati kehidupan kami. Supaya hidup ini, hidup yang dikuasai seluruhnya, tubuh jiwa roh kami dengan kuasa cipta firman. Dan Engkau Roh Kudus, Roh kebenaran itu sendiri menguasai seluruh kehidupan kami, supaya kami senantiasa hidup di dalam kebenaran daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Mungkin masih ada umat-Mu dalam perjalanan menuju rumah-Mu saat ini. Hamba serahkan semua ke dalam tangan. Persiapkan kami semuanya ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Sekali lagi, kami panggil nama-Mu. Nama yang berkuasa di sorga, di bumi, di bawah bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kuasa setan iblis, roh bukan daripada Tuhan asalnya, yang senantiasa mau mengganggu kehidupan kami yang ada di dalam rumah Allah ini. Kami tengkingkan, kami perintahkan Engkau pergi dari kehidupan kami, dari rumah Allah ini. Darah Yesus menghancurkannya. Terima kasih Tuhan. Tempat-Mu bukan di sini. Tempat-Mu ada di api neraka. Kami adalah milik Kristus selama-lamanya. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudaraku sekalian. Hari ini banyak gereja-gereja di dunia ini masih mengadakan ibadah
kepenuhan Roh El Kudus. Kita yang oleh kemurahan Tuhan ada di sini, siapkan hidup kita dengan baik. Roh Kudus, tadi masih ingatkan saya kembali. Sebab saya sedang berdoa beberapa jiwa supaya mereka dapat kemurahan Tuhan hadir di sini. Dan saya melihat mereka belum ada. Roh Kudus ingatkan saya. Kalau aku tidak berkemurahan bagi siapapun, kalau aku tidak menarik mereka datang, tidak seorang pun akan hadir di bait suci Allah ini. Saya hanya memohon kemurahan Tuhan. Berilah kemurahan-Mu supaya umat-Mu jangan ada yang binasa. Melihat keadaan kondisi sekarang ini, kedatangan Yesus sudah tidak lama lagi. Biarkanlah umat-Mu semua boleh mendapat bagian di dalam kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya saudara kita yang ada di sini sekarang ini, siapkan hidupmu baik-baik. Memang kita ada di sini sekarang, betul. Tapi ingat, setan pun ada di sini. Ayub 1, Anda baca pasal 1 itu. Di mana anak-anak Allah berkumpul, di situ iblis juga ada. Itu sebabnya jangan kita beri kesempatan pada dia. Ya. Ibadahlah sungguh-sungguh. Buka hatimu selebar-lebarnya untuk Roh Kudus yang akan mengisi. Coba kita baca ayat 1 ayat 6. Ayat pasal 1 ayat 6. Ayat 7. Mari cepat. Anda buka sebelum Mazmur. Esther ayat Mazmur. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Nah, pada suatu hari, sama seperti hari ini, kita anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang sudah memperoleh kasih karunia, ditebus, diselamatkan, kita menghadap Tuhan dalam ibadah kita. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. nah, di antara mereka, di antara anak-anak Tuhan, iblis juga datang. Sepertinya, wah, aku juga mau beribadah. Hati-hati, iblis ini dalam dua versi. Anda dengar baik-baik. Ia bisa dalam bentuk manusia umat Allah. Umat Allah itu datang, tapi hidupnya dikuasai oleh roh iblis. Versi yang kedua, iblis sendiri dalam bentuk roh yang tidak kelihatan. Hati-hati. Saya sering dapat kasih karunia Tuhan melihat ini. Ya, ini Jurel juga ini. Saya juga berkata kepada saudara ini yang tadi Afa, sebelum mulai ibadah, hati-hati kamu. Ada satu
pribadi yang mengikut jejakmu hari-hari. Dimanapun engkau pergi, engkau di mana engkau ada, dia ada di sana. Selalu mengganggu hatimu, hidupmu. Nanti engkau doa, engkau mau muntah, ingat, engkau sedang cekek. Yang jeleknya, ya cekeknya bukan di belakang, dari depan. Saya melihat ini. Saya tanya dia, kamu lihat siapa itu? Ya lihat. Satu pribadi agak bungkuk. Sudah berumur dia. Kalau dilihat ini, dia orang setan itu. Selalu menipu pandangan mata manusia. Tapi Tuhan memperlihatkan saya lihat pribadi ini. Di antara hadirnya anak-anak Tuhan menghadap Tuhan, setan juga hadir. Saya sudah lihat banyak di Surabaya, di Jakarta, waktu ibadah semacam ini cari kepenuhan Roh Kudus, iblis juga ada di sana. Yang lain cari kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, yang satu dikuasai. Dikuasai seperti di Jakarta. Sudah 20 tahun lebih sudah. Saya tanya dia, kamu siapa? Wah, melawan dia. Saya panggil tua-tua sidang semua, akhirnya usir dia. Ayat 7 coba. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, Ya, Tuhan tanya kepada setan itu. Apa? dari mana engkau? Setan, dari mana kau? Apa jawabnya? Perhatikan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, Jawab iblis kepada Tuhan. dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Nah, dari perjalanan mengelilingi bumi. Menjelajah bumi. Dia cari siapa umat Tuhan yang gak serius, yang hidupnya anak Tuhan gak sesuai Tuhan, rencana Tuhan. Dia lihat, oh yang lain ibadah, anak Tuhan itu di mana? Dia lihat, dia tunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan itu anak Tuhan. Anak Tuhan, perhatikan baik-baik. Bukan waktunya kita bermain-main dengan keadaan sekarang ini. Tuhan itu baik. Dia tahu. Dia naik ke surga. Di bumi. Tidak ada yang menyertai umat yang percaya kepada dia. Jadi sebelum dia pergi, firman Tuhan berkata, Bapa tidak meninggalkan engkau sebagai anak yatim piatu. Anda tahu anak? Kita ini anak. Anak yang gak mampu apa-apa. Tidak punya kuasa apa-apa. Kita membutuhkan orang tua. Bapak kita ada di sorga. Dia tahu apa yang kita hadapi ini. Setan dengan kekuatannya yang luar biasa yang tidak kelihatan. Anda nggak bisa melihat. Saya tiap kali khotbah di sini ada satu yang selalu ngintip-ngintip di pintu sana. Saya perhatikan dia. Dia lihat saya, perhatikan dia pergi. Terkadang ada
seperti anak-anak itu lari. Tujuannya apa? Mengalihkan perhatian kita, konsentrasi kita kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat 6, ayat 7, iblis ada di sana. Tuhan tanya, dari mana kau? Oh, dari keliling dunia mencari-cari siapa yang dapat kulalap, ku ajak ke api neraka, yang bisa ku mainkan hidupnya. Anak-anak Tuhan yang hadir, tidak satu pun yang bersuara. Artinya, tidak ada anak-anak Tuhan yang tahu kalau iblis ada di sana. Sangat luar biasa itu. Saudaraku, coba ayat 8 kita perhatikan. Satu ayat ini kita perhatikan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Nah, kamu lihat gak? Itu hambaku Ayub. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Tidak ada yang seperti Ayub di dunia ini. Terus, Yang demikian saleh dan jujur, yang begitu saleh, yang begitu setia ibadah, melayani apa saja. Terus, yang takut akan Allah, yang takut akan Allah. Terus, dan menjauhi kejahatan. yang ketiga, Ayub tidak mau mengambil bagian dalam hal yang jahat. Kamu lihat Ayub. 3 hal ada pada Ayub. Apa jawab iblis? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Sudah, Anda baca seterusnya. Itu iblis. Banyak alasannya. Itu sebabnya Hawa itu jatuh. Tuhan bilang, Ayub punya 3 perkara. 1, kepastian. Setan datang, kepastian itu diubah jadi pertanyaan. Hawa juga begitu. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan engkau? Karena engkau berkati, engkau sertai. Iyalah, dia takut engkau. Coba dia nggak dapat apa-apa. Jadi satu pertanyaan. Luar biasa ini iblis. Saudara, hati-hati. Tiap kali saya berkata, waktu kita beribadah, Ia ada bersama dengan kita. Waktu kita sedang menyembah Dia, kita sedang berlutut menyembah Tuhan. Kita sedang, iblis ada di sekitar. Ia tidak berlutut, tapi ia sedang merancangkan rancangan jahat, niat jahat, menghancurkan kita. Waktu kita ada di jalan, engkau tahu, dia ada di sana untuk mencelakakan kita. Kalau kita pergi, kita kembali sampai ke rumah tanpa kurang suatu apapun. Ingat baik-baik. Bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan dengan malaikatnya memelihara kita, menjaga, membela kita, dan kita selamat. Apakah kita ada ucapan syukur kepada Dia? Banyak kali kita
nggak menyadari ini semua. Kita merasa karena aku. Ya. Saudaraku sekalian, kita harus mengerti hari-hari akhir ini. Yesus segera datang kembali kali yang kedua. Setan juga tahu. Walaupun banyak umat Tuhan tidak tahu. Sudah mendengar. Yesus segera datang. Akan mengadakan satu penghakiman nanti. Tapi umat Tuhan banyak kali main-main. Gak apa-apa kalau engkau mau main-main. Gak apa-apa. Kalau engkau tidak serius dalam ibadah. Ingat, iblis menyeret kamu untuk dihakimi. Dan engkau divonis di api neraka. Disitulah baru engkau menangis selama-lamanya tanpa pengampunan. Itu sebabnya Rasul Paulus menegur sidang jemaat Galatia pasal 3 ayat 3 itu. Coba Galatia pasal 3 ayat 3. Anda buka semua. Anda sudah buka semua? Kita baca sama-sama. Ya. Kamu itu kita ganti dengan aku. Setiap kali ada kata kamu, kita ganti dengan aku. Mari, Yodel yang menonton. 3, 2, 1. Adakah aku sebodoh itu? Aku telah mulai dengan roh. Maukah aku sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ayat 4. Sia-siakah semua yang telah aku alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada aku dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara aku? Berbuat demikian karena aku melakukan hukum Taurat atau karena aku percaya kepada pemberitaan Injil? Anda baca seterusnya. Apakah aku sebodoh itu? Kita sudah mulai dengan hal yang rohani. Hal-hal yang kekal. Sekarang aku akhiri dengan satu kebodohan. Kita buang yang kekal, hidup kekal itu. Kita terima sesuatu yang fana, mati di api yang kekal. Apakah kita sebodoh itu? Sadilan lain berkata, apakah aku begitu bebal? Bebal itu lebih berat dari bodoh. Kita sudah mendengar firman. Kita nggak mau melakukan. Dunia menarik kita. Iblis, dia lihat kemana engkau pergi. Dia lihat, oh ini. Sudah dikasih dunia menarik kita. Ada ibadah, kita tinggalkan ibadah. Ada pelayanan, tinggalkan pelayanan. Kita bermain-main dengan api neraka. Peribahasa berkata, barang siapa main dengan api, ia akan dibakar dengan api. Ini kondisi gereja umat Tuhan sekarang ini. Bermain-main dengan keadaan sekarang ini. Itu sebabnya Tuhan itu tahu kondisi gerejanya sekarang ini. Apalagi dengan keadaan sekarang ini, pandemi,
COVID-19 ini membuat gereja Tuhan, umat Tuhan dalam ibadah pelayanannya begitu merosot. Ibadah takut corona. Tapi keluar jalan-jalan makan nggak takut. Ibadah takut. Saudaraku, Tuhan tahu keadaan kita. Tidak semua umat Tuhan modelnya begini. Ada juga yang rindu. Kapan Tuhan berakhir semuanya? Rindu kembali ibadah, rindu ada suasana yang begitu nyata, firman nyata, mujizat nyata, Roh Kudus nyata. Sebelum dia naik ke surga, tinggalkan orang-orang percayanya, orang-orang pilihannya. Ia kirimkan seorang penolong yang lain. Namanya penolong. Penolong itu artinya dikala kita membutuhkan, ia ada untuk kita. Waktu kita lemah, dia ada. Memberi kita kekuatan. Waktu kita putus pengharapan, dia ada. Memberi kita janji, Bapak. Waktu kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi menghadapi kondisi begini. Kita menghadapi keadaan kita ini. Banyak keinginan daging membuat kita seringkali kita kesal dengan kita ini. Roh Kudus ada. Apa yang dia kerjakan? Dia berikan kuasa untuk kita. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau ia datang dan menjamah mengurapi engkau, engkau akan diberi kuasa dari tempat maha tinggi. Roh Kudus datang dari tempat maha tinggi, hadir hidup di tempat ini, manusia kita ini. Bayangkan, siapa kita ini? Manusia cacat celah, banyak kekurangan, kesalahan, kelemahan. Dia mau tinggal di sini. Dia beri kuasa buat kita. Untuk apa kuasa? Bukan hanya untuk mengusir kuasa setan iblis, penyakit apapun. Kuasa yang kita terima ini untuk mengalahkan apa yang senantiasa menghambat, mengganggu lajunya perjalanan kehidupan rohani kita ke depan menurut rencana Bapa. Dia berikan kita kuasa untuk itu. Kalau tadi kita baca, apakah aku sebodoh itu? Nah, Roh Kudus berkarya. Kamu bodoh gak? Tadi begitu rohani kamu. Tadinya begitu penuh dengan kesukaan, membaca firman, bersaksi buat untuk Tuhan. Mempersembahkan persembahan untuk Tuhan, apa saja kita korban untuk sekarang. Kita akhiri semua dengan keadaan daging manusia fana. Padahal daging ini satu saat akan berhenti. Di mana perhentiannya? Di kuburan, di tempat yang gelap, yang tidak ada lampu, listrik, di kuburan. Saya baca firman, setan dilempar ke sana. Ini kuburan, setan ada di sini.
manusia kita diikat. Tuhan itu baik. Ia mati untuk pergi lepaskan ikatan-ikatan yang mengikat orang-orang kudusnya. Ia bangkit, mereka yang terlepas dibangkitkan. Ia datang kembali, semua menyongsong dia. Kita yang masih hidup, yang sesuai dengan rencana Allah, hidup yang berkenan, taat setia dengan dengaran, kita akan diubah sekejap mata, kita bertemu dengan dia. Mata ini memandang dia. Dunia, daging, iblis tidak bisa menghentikan kita untuk bertemu dengan dia. Apakah sejauh itu kerinduan kita? Ya mungkin itu terlalu jauh sudah hari ini. Sejauh mana hatimu rindu Roh Kudus? Ini hidupku yang tak berguna, yang banyak cacat celah. Tinggallah di sini. Supaya apa yang aku perbuat, Engkau yang melakukannya. Saudara, saya diingatkan waktu saya sedang menyembah, kalau Roh Kudus ada di sini, ya ada di hidup kita. Begitu kita bangun, kita buka mata. Mata ini kita bisa membuka, melihat Roh Kudus yang sudah bekerja. Kita bisa, kita bernapas, semua karya Roh Kudus. Tangan kita bergerak. Ingat, semua karena Roh Kudus, bukan karena kita. Kita nggak tahu waktu kita tidur, iblis di samping kita sedang mau menghancurkan kita. Roh Kuduslah yang menghancurkan itu. Sungguh luar biasa peperangan ini. Itu sebabnya hari ini kita akan mengadakan kepenuhan Roh Kudus. Sampai di mana kerinduan hatimu? Sampai di mana? Roh Kudus yang melihat hatimu. Sampai di mana? Roh Kudus itu luar biasa nyata. Kalau kita oleh kemurahan Tuhan nanti ada yang dipenuhkan, dijamah. Saya hanya berkata, jagalah baik-baik Roh Kudus itu. Jangan biarkan dia pergi dari hidupmu. Mendapatkannya susah, melepaskannya gampang. Menjaga, memelihara itu supaya kita tetap ada hubungan persekutuan, ikatan. Dia mengasihi kita, kita mengasihi dia, timbal balik. Itu gak gampang. Saudara, ada 3 langkah yang harus kita mengetahui. Ya. Bagaimana untuk kita dijamah oleh Roh Kudus? Langkah yang pertama, kita harus memiliki satu pengertian. Itu langkah pertama. Kita harus memiliki satu pengertian. Pengertian dalam hal apa? Kita harus mengerti akan kebenaran. Ini, firman-Mu adalah kebenaran. Firman yang kita dengar, selain menimbulkan iman, firman yang kita dengar, yang kita praktekkan dalam hidup kita, akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan berkata. Jadi kalau kita sungguh-sungguh memegang ini kebenaran, kita melakukan, mempraktekannya, Dia yang akan memerdekakan kita.
Roh Kudus itu kebenaran. Jadi kita harus mempunyai satu pengertian ini. Hikmat untuk mengerti kebenaran ini. Kalau bicara Roh Kudus, bukan cuma kuasa yang diberikan. Supaya engkau menerima kuasa, satu perlengkapan senjata yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan janji Bapa. Kemanapun kita pergi, kita dipersenjatai ini Roh Kudus. Sebab Bapak tahu, perjalanan hidup kita di dunia itu, setan itu selalu ganggu. Kalau kami sudah banyak pengalaman, pulang pelayanan di Skedong, malam-malam setan mau ganggu lewat kecelakaan mobil. Setan sendiri yang mengendarai itu mobil menghancurkan kami. Luar biasa itu. Saya pernah bersaksi. Saya bersama Yakub pulang mendoakan seorang di Purnama sampai di Simpang 3, apa sih namanya itu? Sutoyo apa itu namanya itu? Baru Purnama itu. Wah, setan ini mendorong kendaraan kami untuk tabrak mobil yang berlawanan datangnya. Kami begini, dia datang begini. Kami didorong untuk ditabrak. Itu setan itu. Maka nggak usah heran kalau di jalanan itu seringkali terjadi tabrakan maut. Itu setan. Saya turun. Yakub tanya, ada apa? Usir setan. Di pinggir jalan saya usir setan itu. Habis usir baru saya pulang, bebas. Itu setan. Terus setan saya nggak takut. Sungguh luar biasa itu. Saudara, mari. Roh Kudus selain memberi kuasa, dia menjadi penolong kita untuk kita mengerti ini firman. Kita baca, dia berikan hikmat. Oh, begini. Waktu kita berdoa, menyembah, kita lemah, Roh Kudus yang menolong kita. Dia berikan kita kekuatan, dia berikan kita pengharapan. Apa yang kita doakan, dia ambil, dia bawa kepada Bapa di surga. Bapa melihat, menyelidiki. Oh, ini hatinya. Coba nggak ada Roh Kudus. Apa yang kita kerjakan sesuatu yang bosan-bosan, membosankan. Itu sebab Alkitab ini seringkali kita tutup, membosankan. Ya kalau baca Alkitab tanpa Roh Kudus, menjenuhkan, nggak ngerti. Sama kalau kita membawa kidung puji-pujian, menyanyi. Kalau Roh Kudus mengurapi kita, wah senang sekali. Begitu kita nyanyi, sesuatu terjadi dalam hati kita ini. Wah. Kita menyanyi, para malaikat di surga semua ikut menyanyi. Bayangkan itu. Sesuatu yang indah terjadi. Kita di bumi, malaikat di surga, terjadi satu kesatuan. Satu paduan suara jadinya. Itu yang kita nikmati. Kita menyembah. Para malaikat di surga semua menyembah. Bayangkan. Roh Kudus yang menolong kita untuk mengerti itu semua. Dan saya melihat sungguh indah sekali. Itu langkah pertama. Kita harus mengerti. Ya, akan kebenaran. Tuhan punya rencana lewat firman ini untuk kita. Yang menegur, yang menghibur. Dan firman Tuhan seringkali apa? Seperti Yesus hadir
dalam kebangkitannya yang mencela mulut-mulutnya karena tidak percaya akan kuasa kebangkitannya. Firman itu selalu mengorek-ngorek kita ini. Sakit, tapi itu kasihnya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, ya saya tidak mau atur panjang. Saya kalau mau cerita, gak pernah habis ini firman. Langkah kedua, kita harus bersikap patuh, taat, patuh, taat. Itu gambarannya juga setia. Kita harus patuh. Apa yang ia firmankan, ayo kita lakukan dengan taat. Kita akan lihat hasilnya nanti. Bukan orang lain yang menerima kebaikan, kita yang menerima kebaikan itu. Haleluya. Saya mau ulang yang pertama. Roh Kudus ingatkan saya. Pengertian ini, kebenaran akan kebenaran ini, kita harus tahu Allah Bapa sudah memberikan kepada kita janjinya Roh Kudus untuk menyertai, tinggal, diam dalam kehidupan kita. Ini yang pertama itu. Roh Kudus, Roma 5 ayat 5 sudah dikaruniakan, sudah diberikan rata. Orang kaya Roh Kudusnya banyak, orang miskin dikit aja karena miskin. Tidak, rata semuanya. Baik pendeta, tua-tua sidang jemaat, semuanya rata, sama. Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, 120 orang. Rasul-rasul, sidang jemaat, semua sama. Semua mendengar suara yang luar biasa. Kemudian lidah api di kepala masing-masing. Saya kemarin dapat hikmat untuk mengerti. Setiap kali tanya, kenapa ada lidah api? Kok selama ini saya ikut melayani di Jakarta, di Surabaya, ke Roh Kudus itu, nggak pernah lihat lidah api itu kayak apa sebetulnya. Itu semua ada lidah api menyala, ada lidah, ada api. Ini adalah lidah. Supaya bahasa kita yang tidak baik ini dikasih api, dibakar ini lidahnya. Namanya api. Api itu membakar, menghanguskan, menghitamkan yang tidak baik. Diubah menjadi satu lidah yang indah, yang bisa berbahasa, yang Roh Kudus karuniakan. Mereka mengeluarkan bahasa. Dalam Kisah Rasul pasal 2 saya baca, saya hitung kurang lebih ada 30-40 bahasa. Mereka-mereka yang berkumpul di Yerusalem waktu itu. Luar biasa itu. Kita patuh, kita taat, kita setia, kita dengar-dengaran. Saudara, yang ketiga, kita berjalan oleh iman. Perjalanan kita selama ini jangan karena melihat, karena kita percaya, iman. Yakobus berkata, iman yang disertakan dengan perbuatan iman.
Iman itu hidup karena Roh Kudus yang di dalamnya mengurapi. Iman kita diurapi. Mari saudara. Efesus pasal 5, coba. Efesus pasal 5 ayat 18 kalau tidak salah. Ya, 18. Nanti perhatikan bagian B, ya. Ayat 18. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, tetapi hendaklah. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Oh, berkata-katalah seorang dengan yang lain dalam mazmur, terus Kidung puji-pujian kidung puji-pujian, terus dan nyanyian rohani. nyanyian rohani, terus bernyanyi. Dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, ayo bernyanyi, bersoraklah dengan segenap hati ini bagi Tuhan. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Terus, Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. ya. Ucaplah syukur senantiasa. Apa yang kita terima? Mungkin hari ini engkau menghadapi badai. Ayo, terima kasih Bapa. Terima kasih. Mungkin kita menghadapi gelombang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya kalau mau cerita ini terlalu panjang. Saya baru ini Roh Kudus langsung buka firman-Nya. Saudaraku sekalian, kita harus mengerti, Bapa mau kita semua hari ini penuh dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Siapa yang rindu? Bapak mau kita semua penuh dengan Roh Kudus. Kalau iblis nggak mau. Kalau iblis maunya kita penuh dengan nafsu daging. Dia paling benci kalau kita mencari Roh Kudus. Dia paling benci. Sebab dia tahu kita dipenuhkan firman saja, dia sudah gergetan. Bagaimana kita dipenuhkan Roh Kudus? Wah. Sebab Roh Kudus yang membuka rahasia-rahasia apa yang ada di sorga. Rahasia-rahasia hati Bapa buat kita. Oh, dia paling benci sudah. Nggak usah takut. Berjalan oleh iman, kita kalahkan iblis itu. 1 Petrus berkata, lawanlah iblis dengan imanmu. Lawan dia. Jangan dikalahkan. Haleluya. Saudara, saya tidak mau perpanjang. Ada satu nasihat, Anda dengar baik-baik. Sebelum kita berdoa, memohon, meminta Roh Kudus, ini hidupku yang penuh banyak kekurangan kesalahan. Ampuni saya, hiduplah di sini. Tanpa Engkau, setiap langkah hidupku langkah yang sia-sia. Tanpa Engkau,
setiap pemikiranku, pemikiran yang sia-sia. Tanpa Engkau, apa yang aku ulurkan tangan untuk melakukan segala apapun, sia-sia. Kita minta pengampunan. Pribadi-pribadi. Ini yang pertama. Yang kedua, seperti apa yang pemimpin pujian tadi berkata. Kita orang Pontianak, sejak kecil nenek moyang kita ini nggak kenal Yesus. Saya jadi keluarga yang nggak kenal Yesus. Sakit, dikasih minum. Gelas yang dibakar kertas kuning. Kertas kuning ya? Nah, Anda tahu kuning? Kuning itu biasanya tanda bendera orang mati. Kita dikasih minum itu. Artinya hidup kita ditandai dengan kematian. Begitu kita minum, setan ikut masuk. Saya membaca firman. Kita minum, setan ikut masuk. Kita nggak sadar. Kita nggak mengerti waktu itu masih kecil, mas. Walaupun sudah dewasa kita nggak ngerti firman. Kita diikat. Saya waktu di Jakarta, karena saya memang nggak pernah ke gereja, nggak kenal Yesus, nggak pernah baca firman, nggak pernah lihat Alkitab, ini nggak pernah. Sampai umur 20 berapa itu. Mainannya kotor, magic, kuasa gelap. Itu mainannya di Jakarta itu. Belajar auman singa. Saya belajar auman singa. Saya kalau panggil bakso 100 meter, suara saya bohong. Tapi Tuhan itu baik. Ia datang secara pribadi memanggil saya. Saya lepaskan semuanya ini. Kalau bukan karena Tuhan yang mengasihi kita. Seperti apa yang saya katakan tadi. Kalau ia tidak berkemurahan buat kita, kita tidak akan pernah sampai rumah Tuhan mendengar ini firman. Gak akan pernah sampai. Sampai pun kita mendengar firman, setan, begitu firman datang, setan, firman lain. Setan tutup telinga kita. Kita pulang kosong. Sampai di luar, apa yang kita kerjakan? Kita bekerja, lakukan kehendak setan. Nggak usah heran kalau banyak umat Tuhan tinggalkan ibadah. Nggak usah heran. Terus semuanya, ayo hari ini timbulkan kerinduanmu. Roh Kudus, jamalah hatiku, jamalah hidupku, tinggallah di hidupku yang kotor ini. Ampuni saya. Dan Roh Kudus, dia melihat hatimu. Satu tetes air mata sudah cukup dia lihat. Dia bawa satu tetes ini turun, dia ambil. Dia bawa kepada Bapak. Bapak tampung di tangannya. Dia selidiki dengan mata yang tajam. Oh, air mata penuh dengan penyesalan. Roh Kudus itu menolong kita. Dia menjamah hati kita. Dia penuhkan hati kita. Amin. Amin. Siapa yang rindu ini? Ya Roh Kudus, berhembuslah sekarang
Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan roh-Mu yang membawa kuasa. Ya Roh Kudus hadir di sini. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku teguh kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Mari kita semua pakai begini. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Amin. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang. Angkatkan semua Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Taruh cawan Tuhan dalam dada kita. Penuhilah hidupku. Ya Rabbi, ya Haleluya. Ya Rabbi ya haleluya, haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, amin, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Angkatkan cawan Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Kita angkatkan kedua tangan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Saya minta saudara Hernanto akan mengucap syukur terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus yang telah Kau berikan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memperdamaikan kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memperbarui kehidupan kami. Engkau sudah membangun kehidupan kami Tuhan untuk menjadi makin seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan kami semua adalah anak-anak yang Kau kasih Tuhan, yang Kau miliki sendiri. Engkau terus membangun setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan Bapak Gembala pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu semua melengkapi kami Tuhan. Untuk makin bertumbuh kepada Engkau dan ke arah kepala yang Engkau sebagai kepala kami Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu menjadi bagian dari tubuh-Mu Tuhan. Terus menjadi satu di dalam kesatuan, di dalam roh Tuhan, di dalam Roh Kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Roh tercurah dari surga. Saudara, ibadah kita sepanjang minggu ini, nanti sore tidak ada ibadah di Sekedung. Ya, untuk seminggu saya sedang berdoa untuk minggu depan. Sebab di daerah Sekedung sana banyak yang terkena COVID. Jadi kami rencana tidak ke sana dan ibadah di sana sore ini ditiadakan. Hari Kamis di tempat ini, hari Kamis tanggal 3 Juni setengah 6 sore ada ibadah doa penyembahan disertakan dengan perjamuan suci. Saya sedang bergumul dengan Roh Kudus. Apa kita juga akan begini? Ya, juga minggu di depan nanti. Secara fisik melayani begini capek secara fisik, tapi hati saya penuh dengan sukacita. Mengapa? Karena saya dipercayakan Tuhan menjelang kedatangannya. Saya dipercayakan Tuhan untuk membawa sidang Tuhan ke dalam rencananya. Lewat zaman Roh Kudus kita dituntun, dipimpin masuk dalam kemuliaannya di mana dia akan datang kembali. Haleluya. Siapkan diri Anda baik-baik. Saya undang Anda datang ibadah. Jangan tinggalkan ibadah di hari-hari akhir ini. Sebab gereja Tuhan jujur, di mana-mana saya melihat
lemah semuanya itu. Lemah. Kita harus bangkit kembali. Seperti firman Tuhan berkata, bangkitlah dan menjadi terang. Ayo kita bangkit. Jangan lemah. Banyak umat Tuhan sekarang ini, banyak yang tidak mengerti arti zaman Roh Kudus. Gak mengerti. Kalau kita mengerti, kita bayar dengan doa puasa. Saya dulu doa puasa. Seminggu hampir 3 kali saya doa puasa. Tidak makan, tidak minum. Saya harus bekerja. Tapi itulah harga yang saya bayar untuk menerima janji Bapa Roh Kudus. Bagi Anda yang sudah jauh, seringkali meninggalkan ibadah pelayanan, mari kembalilah. Hatinya rindu, jangan seorang pun mati dan binasa. Dia mengasihi kita semua. Amin. Ayo, kembalilah kita. Ibadahlah yang sungguh-sungguh. Kita lihat dunia di depan ini sangat menakutkan. Anda nggak tahu apa yang terjadi di depan ini. Yang jelas sangat menakutkan. Firman Tuhan berkata, bagaikan pedang sudah diasah. Malaikat sudah menyiapkan ini untuk menuai. Siapkan diri kita baik-baik. Jangan sampai kita terlimbas itu pedang. Mari saudara, kita diberi kesempatan mempersembahkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Roh tercurah dari surga. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Serahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Serahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari sorga, surga cita. Roh tercurah dari sorga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari sorga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari sorga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Saudara, saya barusan diingatkan Roh Kudus. Kalau kita mengalami jamahan Roh Kudus, ya kita dipenuhkan di jamah, disertai dipelihara. Roh Kudus ingatkan saya, kita akan dibentengi dengan kondisi dunia sekarang ini ke depan. Kalau bukan Roh Kudus
yang memagari hidup kita? Siapa yang bisa menolong kita? Roh Kudus. Nanti kita akan mendengar ini firman. Ya, saya sedang mohon kemurahan Roh Kudus. Ini dibukakan rahasianya. Ya. Kalau dia yang membuka, sungguh indah. Menjadi satu pengalaman yang indah buat kehidupan kita ke depan ini. Haleluya. Ini ada persembahan ketiga untuk dana sosial. Bagi Anda yang tergerak, Anda boleh maju. Roh tercurah dari surga. Tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Amin, haleluya. Tercurah dari surga, Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi, roh tercurah. Mari kita bangkit berdiri. Bumi bersuka cita. Amin, haleluya. Dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Amin, haleluya. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Roh Kudus dicurahkan. Semua suku, bangsa, kaum, bahasa, warna kulit apapun mengaku Dia yang layak dipuja selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Kembali kami datang Bapa. Hati kami penuh dengan sukacita. Hamba-Mu dengan fisik yang cukup lelah, penuh dengan kesukaan. Karena Engkau yang memberi kesukaan itu. Juga bersama sidang jemaat Tuhan, kami sudah berjuang, kami sudah bergumul, kami sudah meminta Roh Kudus, Engkau sendiri yang hadir menjamah. Walaupun sekarang kami belum di rumah, Engkau dapat menjamah kami. Dan di depan ibadah, di depan Kamis minggu mendatang, biarlah Engkau sendiri yang mencurahkan pribadi-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan ibadah di depan dalam tangan-Mu. Sebentar sore tidak ada ibadah di Sekedung. Haleluya. Kau berkati ibadah Kamis. Haleluya. Dan hari Minggu tanggal 6 Juni Engkau berkati ibadah di Pontianak ini. Hamba sedang bergumul. Biarlah Engkau sendiri berkemurahan. Minggu di depan ibadah di Sekedung, hamba letakkan ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau yang mengerti apa yang terjadi. Kalau Engkau izinkan, hamba pergi melayani. Kalau Engkau tidak izinkan, biarlah kami tetap beribadah di sini. Haleluya. Dan Roh-Mu yang memberi kami kekuatan pengharapan, sukacita senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati kembali tangan-tangan umat-Mu yang sudah mengambil bagian persembahan untuk kas gereja, pekerjaan Tuhan, dan juga dana sosial. Haleluya. Dan juga umat-Mu yang sudah mengembalikan dengan setia 1/10 milik Tuhan. Tuhan berkati kembali semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Perjalanan pulang kami, baik di Pontianak sekitarnya, di Purun, di Sekedung, di Siantan, dimanapun umat-Mu berada, bertempat tinggal, kirim malaikat-Mu, jaga, lindungi, sertai, pelihara, tibakan di rumah masing-masing.
tanpa kurang suatu apapun juga. Kuasai kendaraan kami, haleluya. Berikan cuaca yang baik. Di rumah kami kembali datang kepada Engkau, memohon belas kasihan seperti Engkau sudah berfirman. Siapa yang mengetuk pintu, Tuhan bukakan pintu itu. Siapa yang meminta, Tuhan akan memberinya. Inilah kami. Kiranya Engkau menyatakan kemurahan-Mu kepada kami. Tidak banyak yang kami minta, hanya pribadi-Mu Roh Kudus. Jamalah, hiduplah, tinggallah, diamlah di dalam kehidupan kami, menyertai kami, perjalanan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan kembali seluruh sidang Tuhan, yang hadir, yang tidak hadir, ke dalam tangan-Mu. Biar malaikat-Mu senantiasa menyertai memelihara kami. Dimanapun kami pergi dan berada, apapun yang kami perbuat, Engkau jaga lindungi kami. Kuasai seluruh hidup kami. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah-Mu. Singkirkan dari segala hal-hal yang jahat. Kuasa roh-roh jahat dan virus corona, penyakit apapun. Darah Yesus menghancurkannya. Biarlah dengan kekuatan fisik ini kami boleh tetap beribadah. Kami boleh tetap melayani Engkau Tuhan. Haleluya. Apapun yang akan terjadi di dunia ini, Engkau sendiri Roh Kudus yang akan melindungi, membentengi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak senantiasa menyediakan segala apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Waktu kami semua umat yang Engkau kasihi sedang tidur, segala berkat sudah Tuhan sediakan buat kami. Berkati nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, kuliahnya, usaha pekerjaan dari Bapak umat-Mu, bisnis, dagang, apapun yang umat-Mu kerjakan. Tuhan sendiri yang memberkatinya sampai berlimpah-limpah. Dunia dengan segala kesusahannya. Tapi kami, Tuhan, haleluya, Engkau sendiri yang memelihara kami tanpa kurang suatu apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.